Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Sini kami akan membahas tentang tugas Aprikom pertemuan 9. Di sini ada saya sendiri, Cornelia Septianita, Nur Azizah, dan Raka Satura Saputra. Baik, di sini saya akan membahas tentang kegunaan pivot itu sendiri. Di sini saya akan membuat rekap transaksi penjualan makanan pada kelompok 11. Dan kalau bisa dilihat, di sini ada kategori produk, produk name, produk sold, payment type-nya, dan total amount-nya. Nah, di sini saya akan membuat untuk totalannya, total dari produk yang sold, saya menggunakan rumus sum. Nah, di sini rumus sumnya juga sudah langsung otomatis ya, dari G2 sampai G15. Nah, bisa di enter saja. Nah, di sini ada 19 ya untuk produk sold-nya. Lalu untuk total amount-nya, sini saya akan mentotalkan untuk total amount, bisa di sum saja juga. Lalu di sini sudah secara otomatis sum-nya, bisa klik enter. Nah, di sini total amount-nya itu ada 610.100. Oke, baik. Sekarang di sini saya mau membuat pivot-nya per berbagai macam-macam tipe-tipe yang ada di sini. Misalkan kategori produknya berdasarkan sold product name-nya, produk sold-nya, payment type-nya, dan total amount-nya. Oke, di sini saya akan blok semuanya yang data-data yang ingin saya pilih. Lalu bisa klik insert untuk pivot table. Di sini insert to new sheet. Di create. Sudah. Di sini ada pivot table editor. Nah, di sini bisa dipilih untuk kita mau memilih apa saja yang ada di dalam row-row atau kolom-kolom yang ada di pivot table editor ini. Lalu bisa klik row-nya. Di sini saya mau memilih untuk produk name-nya ya. Dan di sini sudah tertera untuk produk name-nya beberapa produk name yang sudah ada di sheet yang rekap transaksi penjualan makanan. Lalu di sini saya mau memilih untuk kolom selanjutnya, yaitu saya memilih dengan payment type-nya ya. Oke. Nah, di sini payment type-nya nih sudah ada debit, QRIS, dan tunai. Nah, lanjut. Di sini saya memilih value-nya ya. Untuk value-nya sendiri, saya mau pilih yang produk sold-nya. Ya, di sini sudah ada sum of product sold-nya. Untuk payment type-nya ada debit, QRIS, tunai, dan grand total. Nah, di sini untuk ayam geprek, tunainya ada 1 orang, grand totalnya. Lalu untuk ini yang sold-nya ya, untuk yang tunai satu aja. Lalu ayam goreng kalasan yang sold-nya 1. Lalu ayam sambal lalap 1 untuk pembayaran debit. Lalu ada es kopi untuk tunainya. Pembayarannya tunai 1 sold yang terjual. Lalu putih, kentang goreng, lemon ice-nya ini ada 3 orang yang membayar secara tunai. Dan 3 produk sold-nya juga yang sudah terjual. Mie ayam, nasi liwet, empek-empek, pisang goreng, sayur asam, dan singkong goreng lainnya. Baik, nah di sini ada grand total untuk produk name-nya yang sudah tertera, lalu payment type-nya, lalu untuk produk sold-nya. Nah, di sini debit tuh yang sudah terjual itu ada 4 yang membayar secara debit, lalu yang QRIS itu 6, lalu yang tunai 9. Jadi grand totalnya itu yang sudah penjualan yang sudah terjual adalah 19. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan order ini bisa ascending atau descending. Perbedaannya adalah kalau ascending itu dia akan mengurutkan mulai dari abjad yang paling pertama. Di sini ada A, lalu E, F, K, L, M, N, P, P, dan S. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan descending itu adalah kebalikannya. Kalau descending itu adalah abjad yang paling terbesar seperti ini. Dia S-nya yang paling atas, disusul dengan P, N, M, L, K, F, E, dan A. Seperti itu. Ya, baik. Sepertinya segitu saja untuk penjelasan saya terkait pivot table editor.
terkait penjualan rekap transaksi makanan di kelompok 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat grafik atau diagram yang menggambarkan data dengan jelas. Nah, di sini kan sudah ada namanya data dari teman saya ya, Cornelia. Jadi, cara membuat grafik atau diagram dengan jelas itu pertama-tama kita blok kolom A dan kolom B saja. Langsung masuk ke menu insert, langsung masuk ke insert, menu insert, masuk chart. Nah, di sini udah ada nih. Di sini sudah ada yang menampilkan ya, yang menampilkan data atau diagram gitu. Data atau diagram di sini, diagramnya kan setupnya kan pakai kolom chart ya. Di sini kita bisa rubah misalkan kayak kolom chart, terus kayak bar chart. Nah, di sini saya akan menggunakan kolom chart ya. Di sini saya akan menggunakan kolom chart di mana yang menampilkan datanya itu, nilai datanya itu secara vertikal dan nama datanya itu horizontal ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan setupnya dulu. Di sini ada stacking. Stacking di sini adalah standar ya. Standar misalkan kalau kita, misalkan di sini kan kayak sampai 6 ya. Di sini kan standar, misalkan mau 100% boleh gitu kan. Nah, di sini kita pakai yang non aja gitu. Nah, sekarang data range. Data range di sini itu adalah banyak data yang diambil dari sebuah kolom gitu ya. Di sini kan kita ngambilnya kolom A ya. Di sini kan 15 nih. Misalkan kita mau ngambil data yang 16 gitu, kayak 16 gitu. 17, 17 itu bisa gitu. Tadi kan di sini 16 ya. 16 ada 15. Nah, di sini untuk casesnya ini di sini juga bisa product name. Di sini ada ya, di sini kita bisa edit juga gitu. Tapi kita sudah pakai yang otomatis gitu. Nah, untuk yang sekarang kita masuk ke switch-nya. Di sini kan switch-nya banyak nih. Di sini ada use row as header, sama aja sebenarnya, cuman kayak di sini tuh kita kayak gambarinya tuh lebih detail gitu ya, lebih detail, lebih ini di sini pilihannya. Nah, di sini kan ada custom sendiri ya. Sebenarnya mau custom atau mau setup itu bisa. Di sini ada custom. Saya di sini akan menjelaskan secara custom ya. Kalau custom itu biasanya apa ya? Kita bisa gitu kayak namain, namain, namain label. Labelnya tuh kita bisa namain sini nih, misalkan, sorry, namain labelnya misalkan di sini nih. Nah, labelnya misalkan di sini nih, kita mau ganti nih, mau ganti, kita mau ganti di sini bisa. Jadi kayak apa ya? Edit chart. Gimana anjir? Halo, nama saya Raka Satura Saputra. Saya dari kelompok Aplikom 11. Di sini
saya akan menjelaskan cara sharing file spreadsheet dan menambahkan file sharing yang sudah kita bagikan. Langkah pertama, kita harus men-share file yang sudah kita buat ini. Kita pilih share. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Nah, kita ingin filenya kirim ke siapa, lalu kita klik ini. Sebagai contoh, saya akan kirim ke Cornelia Septianita. Kita klik. Nah, lalu kita bisa atur apa saja yang bisa dilakukan oleh Cornelia. Sini sebagai contoh saya akan pilih editor. Lalu kita klik send. Nah, sudah terkirim, kita cek di Google Drive. Nah, ini sudah terkirim ya. Nah, langkah kedua, kita menambahkan file yang kita sharing tadi. Kita klik ini 2 kali. Nah, lalu akan terlihat file yang tadi kita share. Sebagai contoh di sini saya akan mengupdate. Nah, ini kita tambahkan dulu. Sebentar, saya tambahkan dulu. Nah, sini kita bebas apa saja yang kita ingin tambahkan. Sebagai contoh, kita ingin tambahkan nasi goreng. Kita pilih, kita 3. Pembayarannya kita tambahkan tunai. Lalu kita masukkan harganya. Kita masukkan harganya 20.000. Oke, sudah. File sudah di-upgrade. Kita jangan lupa untuk mengupgrade pivotnya. Nah, karena file tadi sudah diupdate, kita jangan lupa mengupdate pivot table ini biar muncul makanan nasi goreng yang tadi. Caranya kita klik edit, lalu pilih ini. Nah, kita lihat tadi kolom berapa yang sudah kita tambahkan. Kita lihat kolomnya I16. Nah, di sini kita tambahkan jadi I16. Oke, sudah, kita klik OK. Nah, sudah ditambah di sini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan real time bagi pivot sendiri. Nah, di sini ada kedua rekan saya, ada Nur Aziza dan Raka. Nah, di sini untuk penggunaan dari real time sendiri pun juga bisa dari timnya, bisa untuk mengedit atau sebagai viewer saja. Nah, di sini karena di sini bisa mengedit kedua rekan saya karena saya tambahkan sebagai pengedit juga. Nah, di sini kalau kita lihat ada 2 orang yang aktif, ada Nur Aziza dan Raka Satura. Nah, di sini mereka akan mengedit beberapa produk name. Di sini juga saya bisa mengakses untuk pivotnya sendiri nanti yang akan dibuat di slide di sheet sebelahnya lagi yang ada pivot 1. Nah, di sini di rekap transaksi penjualan. Nah, sudah diedit ini ya untuk Raka Satura Saputra sedang mengedit namanya. Tadi dari jus jambu menjadi mie goreng. Nah,
Lalu juga ini nomor 16 juga ada Nur Azizah mengedit nasi goreng. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan ke sheet selanjutnya, yaitu di pivotnya. Nah, di sini saya mau mencoba edit. Di sini saya mau coba langsung dari transaksi penjualan 17. Oke. Nah, di sini sudah ada ya mie goreng tadi. Karena saya mengeditnya di bagian rekap penjualan makanan I17. Dan I17 adalah, kalau kita lihat di rekap transaksi penjualan, yaitu mie goreng. Nah, sekarang kita cek untuk yang ini. Yang di pivotnya 17. A17 adalah mie goreng. Dengan pembayaran debit, dengan produk sold-nya yang terjual yaitu 4. Di sebelah sini juga ada untuk mie gorengnya, untuk statistiknya di angka 4 sudah sesuai dengan yang sudah diedit di bagian rekap penjualan dan sheets pivotnya sendiri. Baik, sekian dari kami kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.